Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jadi saya akan membuat atau memberikan tutorial lagi ke teman-teman semua untuk membuat bagaimana laptop kita bisa terhubung ke internet dengan router mikrotik. Jadi eh, mungkin langsung saja kita mulai ke bahasannya. Jadi langkah 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 awal jadi langkah awal kita membuat langkah awal kita buat terhubung ke dalam mendapatkan internet dari router mikrotik router board kita itu kita harus memasuki IP addressnya terlebih dahulu. Jadi di sini kita langsung saja kita lanjut ini address, lalu kita tulis 192.168.10.1. Ini untuk contoh aja. Untuk teman-teman sendiri ingin memakai IP lain, tidak apa-apa, yang penting yang belakang ini harus titik 1. Setelah itu ini interface-nya. Interface ini adalah port atau ether dan kabel. Port itu yang kita masukin. Jadi interface ini adalah port dari router board kita untuk menyambungi ke dalam laptop. Jadi kita harus melihat dari mana kabel mana yang kita colok ke port. Jadi karena saya nyoloknya ke port 2, jadi saya memakai ether 2 sini. Jadi langsung aja kita apply. Kita apply akan masukin network. Networknya titik 0 ini adalah untuk menghubungi semua network yang masuk, yang terdaftar di titik 1. Kalau titik 0 ini adalah mencakupi semua IP. Jadi sudah kita apply, kita oke. Ya, jika sudah seperti ini, kita langsung ke sini ke logo internet sini. Kita klik 2 aja. Setelah itu ada network and internet setting. Setelah itu kita ke change adapter option. Nah, jika sudah terdaftar seperti ini, sudah masuk dalam sini, kita langsung pencet klik 2, terus properties, lalu di sini ntar ada internet protocol version 4, kita pencet aja. Nah, jadi jika teman-teman belum menyeting ini, awalnya akan otomatis seperti ini, kosong. Nah, setelah itu jika kosong seperti ini, kita tinggal pencet yang ini, use the following IP address, dan bawahnya juga akan taruh ini. Lalu kita ketik IP tadi. Nah, IP address ini adalah IP client. Jadi klien ini kita klien kita ini harus mendapatkan IP juga. Karena tadi IP router board kita titik 1, kita memberikan IP klien kita ini titik 2. Itu 92.168.10.2. Nah, ini subnet host ini adalah 255 karena tadi kita memakai tes 24. Default gateway ini adalah IP address router board kita 192.168.10.1. Nah, sekarang kita akan memasang DNS server. DNS server ini adalah ping IP dari Google 8.8.8.8. Nah, ini alternate-nya 8.8.4.4. Oke, setelah itu kita oke. Terus oke. Nah, sudah network nih. Kita akan tulisin network ini. Setelah itu kita lanjut. Jika sudah seperti ini, kita ke wireless. Nah, nanti jika teman-teman kalau routernya masih baru, nanti akan ada tulisan capsman di sini, di atas ini. Nah, jika teman-teman bingung bagaimana cara mematikannya, sini caps.
lalu di enabling. Nah, kita matikan centangnya, lalu apply. Karena saya centang tadi, jadi tidak ada lagi tulisannya. Nih, jika di checklist akan ini. Oh, tidak bisa. Jadi karena saya sudah uncentang, jadi sudah tinggal nanti jika centang, tinggal uncentang, lalu apply, oke. Nah itu ini kita aktifkan, kita plus. Nah sudah seperti ini. Nah jadi pertama-tama kita akan mengambil wifi dulu dari router board kita. Jadi jika teman-teman mengambil, misalnya teman-teman ingin mengambil router dari rumah, mengambil wifi dari rumah. Nah teman-teman tuh harus tahu apa password uh, password wifi di rumah teman-teman itu. Jadi kita bikin security profile. Jika wifi rumah teman-teman gak pakai password, teman-teman tidak usah membuat security profile ini. Jika ada, kita buat sini plus nama terserah apa, modenya harus dynamic key. Nah lalu kita centang ini WPA 2. Nah lalu kita masukkan password wifi rumah teman-teman. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. 9. Nah, lalu apply. Oke. Lalu kita balik lagi ke wifi interface. Lalu kita pencet 2 kali. Nah, awal-awal itu akan mode station. Jadi akan mode meminta. Jadi jika teman-teman itu memakai sama router, kayak misalnya teman-teman memakai MikroTik dan teman-teman wifi rumah tidak pakai router MikroTik itu, nanti akan menjadi station doang, tidak menjadi mode station bridge. Nah, ini karena tadi kita masukkan security profile 1, lalu kita scan. Kita apply dulu, lalu kita scan. Lalu kita pencet start. Nah, interface ini ulang 1 karena kita akan memakai wireless mengambil. Start. Nah, nanti dia akan mendeteksi wifi yang dekat sekitar. Nah, karena saya yang dekat ini, saya memakai lab Xiaomi. Kalau jika di rumah teman-teman di rumah teman-teman ada SSID lain, mungkin bisa memakai SSID itu. Connect. Nah, karena saya ini memakai lab Xiaomi ini memakai router MikroTik juga, jadi akan menjadi station bridge. Jika teman-teman di rumah tidak memakai router, cuma memakai modem, jadi modemnya itu jadi kalau jika di scan akan menjadi station doang karena tidak sesama perangkat. Nah, jika nanti sudah R ini berarti sudah bisa terkoneksi. Lalu coba kita apply. Oke. Dan setelah itu kita akan mencoba membuat IP client. Nah, IP client ini kita akan mendaftarkan IP laptop kita ini. Jadi kita plus. Nah, interface-nya kita memakai ulang 1. Lalu apply. Dia akan men-searching. Nah, udah oke. Jika sudah bound berarti sudah terdaftar. Nah, ini IP. Nah, ini adalah IP yang akan tersebar 40 dari WiFi ulang 1 kita. Jadi klien ini adalah mendaftarkan
router MAC address yang akan masuk, dan MAC address itu perangkat kita akan mendapatkan IP dari DHCP klien ini. Setelah itu kita ke firewall. Nah, kita akan memakai fitur NAT ini. Fitur NAT ini kita akan menerjemahkan IP public kita dari IP privat kita menjadi IP public. Kita plus. Nah, ini C-nya ini di general, C-nya ini kita SCR NAT. Lalu out interface-nya bulan 1. Lalu kita ke action. Actionnya kita memakai masquerade. Lalu apply. Setelah apply kita oke. Nah, ini sudah terdaftar. Setelah itu kita membuat DHCP server. Nah, DHCP server. Nah, DHCP server ini beda dengan yang lain. Jika yang lain ingin mendaftarkan itu memakai ini. Nah, DHCP server ini beda. Kita memakai DHCP yang kita pakai itu DHCP setup. Lalu server interface ini kita memakai Ether 2 karena tadi kita nyambunginnya ke Ether 2. Jadi kita karena ini memakai kabel via kabel, jadi kita memakai Ether 2 ini. Oke, kabel ini Ether 2. Setelah itu kita next. Jadi yang bingung itu DHCP server itu gunanya apa? DHCP server itu membagikan. Jadi karena kita tadi memakai kabel, dia akan membagikan wifi yang kita dapat tadi dari router board yang dari DHCP client itu. Jadi dia dari scan wireless tadi, dia akan membagikan lewat kabel dari Ether 2. Karena saya memilikinya itu dari laptop ke Ether 2. Jadi dia akan menyambungnya langsung ke laptop saya. Setelah itu next. Ini IP kita tadi. Next. Kita next aja ini sampai akhir. Nah, successfully. Kita pencet di sini. Jika kalau masih no internet, ini sudah R. Jika masih tidak ada tulisan no internet, ini kita bisa coba disable. Lalu enable again. Enable lagi. Nah, dari sini kita harus reconnect. Jadi kita coba matikan wifi. Nah nih, jika sudah ada gambar kayak gini berarti sudah connect. Dan kita bisa ping di terminal. Di new terminal sini di menu MikroTik. Kita ketik ping 192.168.10.1 dari IP kita tadi. Nah, jika sudah seperti ini, nah jadi kita sudah bisa memakai WiFi tersebut. Kita akan tes coba. Tes, kita ketik, kita buka dribble. Nah, sudah bisa. Oke, mungkin sekian tutorial dari saya untuk bagaimana laptop kita itu bisa terhubung ke internet dengan router MikroTik via Ethernet. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada perkataan yang sulit ditangkap. Oke, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.